A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku. Bagaimana keadaan sahabatku? Sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat-sahabatku, saudaraku, pada hari ini kita akan menyaksikan video yang kita jadikan narasumber. Yuk kita saksikan bersama-sama untuk kita lakukan kajian terhadap ceramah atau ucapan yang mereka sampaikan. Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Mantarullah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka ada maulid. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kita melihat video-video tersebut? Iya, ceramah yang aneh cara berceramah seperti ini. Yang kedua, mereka tidak ada takutnya kepada Allah. Padahal Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan atas apa yang kita ucapkan, kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yuk kita kaji. Ini kumpulan daripada video Habib. Jadi mereka mengatakan Habib ini berceramah bahwa di neraka itu ada maulid Nabi. Nah, sampai ke neraka itu ada maulid Nabi. Yang kedua, Abu Lahab mendapat minuman dari surga. Aneh. Yang ketiga, mereka minum darah Rasul. Minum darah Rasulullah. Subhanallah. Yang keempat, dalam membaca laqad ja'akum rasulun, maka umur kita sampai 360 tahun. Nah, aneh zaman sekarang ya. Dan ini didukung nih para Habib seperti ini, yang bercerita-cerita khurafat seperti ini, didukung oleh sebagian ustadz dan buya. Bahkan mereka menakut-nakuti kita pribumi ini. Kalau kita mengakui bahwa nasab Habib itu terputus, jika mereka itu memang benar garis keturunan Rasul,
maka ya celaka kita gitu. Nah, kalau memang benar, tapi kalau memang nyatanya mereka terputus, kan resikonya pada mereka. Jadi semakin tinggi pendidikan orang, semakin kosong pemahaman akan dinnya Allah, semakin kosong atas pemahaman agama Islam ini. Apakah tidak ada risiko bagi pengikut apabila Habib itu Habib palsu? Apakah tidak ada risiko bagi pengikut kalau jika yang dia ikuti adalah nabi palsu? Apakah tidak ada risiko bagi pengikut jika yang diikutinya wali-wali palsu? Tentu berisiko, karena mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceramahkan, karena meyakini bahwa yang dia sampaikan itu benar, bahwa memang benar dia garis keturunan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengikuti langkah-langkah Habib tersebut. Itu. Jadi kita tuh sudah di Allah anugerah pikiran. Bagaimana mungkin di nerakanya Allah ada maulid Nabi? Bagaimana mungkin Abu Lahab yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah sampaikan dalam firman-Nya, mendapatkan minuman dari surga? Tidak. Penduduk neraka tidak diperkenankan untuk minum yang datangnya dari surga, karena di neraka sudah disediakan minumannya sendiri, seperti air timah, dan diminumkan sama mereka, mendidih, air nanah dan darah. Makanannya pun sudah disiapkan Allah untuk mereka, penduduk ahli neraka. Mereka minum darah Rasul, mengaku garis keturunan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diminumnya darahnya. Mencontoh seorang sahabat. Jadi darah ini hukumnya apa jika kita minum? Darah ini hukumnya haram. Yang ketiga, ya selanjutnya, dengan membaca lafaz ja'akum rasul, maka umur kita diperpanjang oleh Allah. Sementara untuk memperpanjang umur, untuk merubah takdir dengan bersedekah. Jadi saya heran loh, Buya, Ustadz, sebagian justru memihak kepada Habib yang belum jelas garis keturunannya, hanya berdasar mengaku-ngakui. Dan ini sudah dibantah, sudah dilakukan penyelidikan, sudah dilakukan penelitian secara ilmiah. Sampai sekarang belum ada yang bisa membantah. Hanya pandai bernarasi, narasi. Kita yang ingin mengetahui kebenaran daripada nasab tersebut belum dapat jawaban. Yang ada hanya narasi. Jadi ada lagi Ustadz menyampaikan, biarkan aja, berdamai kita. Lah, kalau begitu kenapa Ustadz Hadi Dayat berceramah? Untuk apa Ustadz Hadi Dayat berceramah? Dan untuk apa dia menuntut ilmu agama? Karena untuk mencari dunia, untuk mencari hidup senang di dunia, bukan untuk menekan yang hak,
memerangi kebatilan. Jadi di sini setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lihat dan atas apa yang kita dengar, atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita yakini. Jadi kalau seperti itu, para ustadz berceramah, para buya berceramah, ya kan? Untuk apa berdakwah? Biarkan aja manusia ini sebebas-bebasnya. Tak perlu ustadz buya menyampaikan firman-firman Allah. Apa gunanya menyampaikan firman Allah kalau pola berpikir para ustadz, para buya seperti ini? Tidak mau menegakkan yang hak, tidak mau memerangi kebatilan, justru memihak ke salah satu pihak, yaitu dari nasab Ba'alawi. Bukan mencari solusi bagaimana mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita ini memasuki dunia akhir zaman, ya kan? Seperti kita ingin keluar rumah, tentu ada tujuan. Yang kedua, ada sarana untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan kita adalah supaya dimasukkan Allah ke surganya. Tentu ada sarananya, itu sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah. Bersedekah ini sudah termasuk daripada kelompok membayar zakat. Berbuat baik itu cabang-cabangnya. Tapi dasarnya adalah di rukun Islam. Nah, seperti video saya sebelumnya. Disinilah kita dalam hidup ini. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita harus berpikir. Kenapa Allah perintahkan berpikiran? Karena yang akan menempuh kematian itu adalah diri sendiri. Yang akan dikuburkan ke liang lahat itu adalah diri sendiri. Yang akan dituliskan di batu nisan itu adalah nama kita sendiri. Tiada teman, tiada kawan. Nah, disinilah kita harus berpikir mana jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Mana jalan yang sesat dan dimurkai Allah. Nah, disinilah kita harus berpikir supaya kita jangan sesat di jalan. Jadi kalau sesat di jalan yang mana kita sesat ini? Ada dua. Jalan dunia, yaitu kalau kita balik kampung, kalau kita bertamasya, kita sesat di jalan, kita bertanya, ya kan, supaya kita jangan sesat di jalan. Yang kedua, sesat dalam kehidupan. Nah, ikut jalan yang sesat dalam kehidupan ini. Nah, seperti inilah berceramah, minum darah Rasul, berceramah, baca ini, laqad ja'akum rasulun. Nanti umur kita diperpanjang. Kalau tidak baca ini, meninggal. Padahal yang namanya kematian sudah Allah tentukan. Yang berhak merubah daripada ketentuan tersebut yaitu Allah sendiri. Bagaimana di neraka ada maulid Nabi, sementara setiap manusia yang telah meninggal dunia ini, telah meninggal dunia, tidak ada lagi hubungannya dengan kegiatan dunia. Ya, ada balasan. Mana mungkin Abu Lahab minum air dari surga, sementara Allah sudah abadikan di dalam firman-Nya bahwa
Abu Lahab dan istrinya di neraka. Dan di neraka ini sudah disediakan minuman dan makanan bagi penduduk ahli neraka. Jadi tak mungkin bahwa Abu Lahab mendapat minuman dari surga. Berarti udah, kalau berceramah seperti mereka-mereka ini yang mengaku-ngaku Habib, tidak sedikit pun mereka takut kepada Allah. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah dengan berceramah-ceramah seperti ini. Yang kedua, sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Hanya bercerita berdasarkan mimpi. Jadi di sini harus kita benar-benar menggunakan pikiran, merenungkan dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Inilah kalau kita tidak menggunakan pikiran, akhirnya kita tersesat. Seperti seekor domba yang digembala oleh tuannya. Domba ini tidak pernah berpikir. Yang dia tahu hanya mengikuti dan mengikuti tuannya. Walaupun dibawa tuannya si domba ke rumah potong, yang domba akan tetap ikut. Karena dia tidak berpikir bahwa dia akan dicelakakan oleh tuannya. Makanya di sini banyak timbul ajaran-ajaran yang nyeleneh. Ajaran nyeleneh, ajaran yang aneh-aneh. Ya? Nah, seperti Habib yang berceramah seperti ini, Mama Gufron, Buya Sakur, Eyang Weldo. Banyak yang akan menyesatkan umat Nabi Muhammad ini. Dan ini pun ada sebagian ustaz mengiyakan, membenarkan. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah min zalik. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Allah memerintahkan untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita jauh dari api neraka. Itu perintah dari Allah. Maka pikirkanlah, renungkanlah ayat akhirul dakwah. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.